hari ini kita sedang mengadakan Jakarta Green Tour, sebuah walking tour yang mengajak masyarakat untuk mengeksplor sisi sustainability dari Jakarta seperti itu. Jadi kita ingin mengangkat isu-isu lingkungan yang ada di Jakarta, tapi kita juga nggak cuma mengangkat isunya, tapi kita juga mengangkat bagaimana sih pemerintah dan warganya itu berusaha untuk mencari solusi untuk permasalahan-permasalahan yang ada di Jakarta, seperti kemacetan, terus habis itu tentang masalah shelter atau tempat tinggal, dan juga masalah energi. Kita ingin mengangkat bagaimana masyarakat dan pemerintah ini menjawab isu-isu terutama lingkungan yang ada di Jakarta. Jadi dari tempat-tempat ini kita bahwa ada loh tempat yang green atau yang sustainable. Nah, itu kita berusaha mengangkat ke masyarakat dan menceritakannya lewat Jakarta Green Tour ini. Kebetulan tahu acara ini sebenarnya dari Instagram, nggak sengaja ketemu Instagramnya Sebumi, terus wah kok menarik nih, kapan lagi di Jakarta yang polusi, yang ramai, yang macet ini tiba-tiba ada tour yang memperkenalkan Jakarta yang lebih hijau dan yang lebih berkelanjutan. Jadi kenapa saya memutuskan untuk ikut tour ini. Jadi kan memang Jakarta ini terkenalnya macet, terus polusi, udaranya kotor, dan yang lain. Jadi kemudian itu kenapa yang membuat tour ini tuh menjadi sangat menarik gitu, karena itu tadi highlight tempat-tempat atau lokasi-lokasi dan usaha apa aja yang sudah dilakukan mungkin oleh pemerintah, mungkin oleh masyarakat dan yang lainnya untuk membuat Jakarta menjadi tempat yang lebih nyaman untuk ditinggal. Begitu. Semoga tour ini tetap dilanjutkan karena memang sangat bermanfaat sekali dan spot-spotnya juga sejauh ini cukup menarik ya, memang sangat mengedukasi. Dan semoga tetap konsisten lanjutkan usaha untuk membuat mendukung Jakarta dan Indonesia yang lebih hijau dan berkelanjutan. Harapannya, seperti misinya Sebumi, kita ingin untuk masyarakat itu lebih membuat keputusan yang lebih sustainable dalam kehidupan sehari-harinya. Nah, melalui Jakarta Green Tour ini, kami berharap kami bisa menghadirkan edukasi secara langsung lewat pengalaman langsung di alam, experience langsung, itu akan lebih mengena gitu ya di keseharian teman-teman. Nanti harapannya para peserta itu bisa menerapkan kehidupan yang lebih sustainable lagi. Mas Indra tadi keren sekali ya, Jakarta Green Tour ya. Gimana ide sampai membentuk Jakarta Green Tour berkolaborasi dengan Pemda Jakarta sendiri ya? Gimana sih Mas? Ya itu Pak, tadi dari bagaimana kita ingin mendorong masyarakat urban terutama untuk mengaplikasikan gaya hidup berkelanjutannya dari hal yang paling rutin mereka lakukan. Ya salah satunya dengan bertransportasi umum. Makanya kita membuat brandingnya Green Tour. Gitu. Jadi bukan hanya di Jakarta, sebenarnya kita ada di Jogja, di Bali juga. Sudah ada Jogja Green Tour, Bali Green Tour itu ya. Bali Green Tour. Nah, tapi kurang digaungkan ya Jakarta Green Tour gitu ya. Ini yang sedang ini. Jadi kita salah satu selain bertransportasi, kita fokusnya kita juga bagaimana kita mengajak jalan-jalan peserta itu untuk melihat dan terlibat dalam kegiatan-kegiatan yang misalnya lihat energi, terus sampah yang bagaimana pemerintah atau komunitas di sekitar Jakarta itu melakukan aksi-aksi konservasi terkait dengan tiga fokus-fokus area tersebut: transportasi, energi, sampah, dan gaya hidup berkelanjutan yang lainnya. Gitu. Maksudnya pernah terbayang nggak sebagai sebagai karyawan PNS tiba-tiba mendapat penghargaan 77 orang paling berpengaruh putra bangsa Indonesia khususnya di dalam lingkungan hidup, gimana perasaannya? Itu saya kaget dan sekaligus juga ya bahagia Pak. Apa yang saya lakukan sepertinya kecil, sederhana gitu. Selama puluhan tahun rupanya ada yang mengapresiasi, ada pihak lain yang mengapresiasi apa yang saya dan teman-teman lakukan terutama. Itu jadi salah satu motivasi tersendiri untuk semakin
bisa berkontribusi terhadap lingkungan, dalam hal ini orangutan dan habitatnya. Itu sangat memotivasi. Kaget ya Mas? Kaget. Dari puluhan juta manusia Indonesia itu ya. Dari Walaupun- Kalimantan Tengah. Ya walaupun itu bukan tujuan utama, tapi itu salah satu ya tadi bentuk apresiasi mungkin dari pihak lain terhadap apa saya dan teman-teman lakukan. Guys, Mas Hendra ini nggak sekedar co-founder Sebumi ya untuk mengkonservasi alam, tapi yang cukup unik, I just find out Mas Hendra ini juga pencipta dan sekaligus memelihara orang utan di Indonesia. Gimana ceritanya sih, Mas? Ya itu mungkin kalau bisa dibilang orang utan itu Konservasi orang iya, utan. Iya. Jadi itu jadi cinta pertama saya terhadap bidang konservasi dan lingkungan itu adalah dengan orang utan, Pak. Wow, kok bisa? Jadi 20 tahun yang lalu begitu saya terdampar di Kalimantan Barat dan saya Ini Mas langsung Hendra bukan dari Kalteng ya, dari Jabar ya. di Jabar. Orang Sunda sampai Kalimantan Tengah. Di Kalimantan Barat, Pak. Kalimantan Barat. Kalimantan Barat Pertamanya pertama, ya? Iya. Dan akhirnya itu saya belajar karena latar belakangnya bukan dari kehutanan, saya dari pertanian, bisnis terutama. Saya pertama harus menghitung orang hutan di ribuan hektar hutan alam. Itu gimana coba untuk melihat menghitung orang Gitu orang utan. jadi itu belajar dan wah ini gak mungkin, tapi ada metodenya. Jadi itu semakin kita susah, kesulitan, tantangan itu menjadi rasa cintanya makin mendalam dan akhirnya ya begitu setelah dari Sorry Mas, Kalbar. jadi ada kalau di Indonesia orang utan setelah dihitung ada berapa sih jumlahnya? Kalau secara ini ada bisa puluhan ribu Pak. Jadi Masih puluhan ribu ya? ya. Jadi sekitar 56.000 itu di Kalimantan. Jadi orang hutan itu ada orang hutan di Kalimantan, orang hutan Sumatera, orang hutan Tapanuli. Ya, ada 3 spesies Pak. Nah di Sumatera. Dan kebetulan saya juga pernah bertugas juga untuk mengelola habitat dan Ada bedanya? orang hutan itu. Orang hutan Ada Sumatera, Tapanuli, ada? Iya, Bisa iya. tahu, oh dia ada Iya, taman, iya. ada KTP-nya? Itu yang paling gampang itu dari warnanya Pak. Warna. Oh, Jadi I see. orang hutan Kalimantan itu lebih gelap, orang hutan Sumatera lebih terang ininya warnanya. Dan biasa dari ukuran tubuh orang hutan di Kalimantan itu lebih berat, sementara di orang hutan Sumatera lebih ringan, mungkin karena berbukit-bukit di Sumatera. Wow. Jadi setelah dihitung pengalaman untuk mencintai orang hutan ya, tempat yang the best untuk teman-teman yang menonton satu cerita ini, untuk Indonesia yang tempat terbaik untuk turis sekaligus melihat alam dan orang hutan di mana sih Mas? Ada dua nggak? Pak. Yang Ada dua. pertama itu Gue siap guys. Ada dua. Yang pertama itu di Taman Tanjung Puting di Kalimantan Tengah. Taman Nasional Tanjung Puting. Tanjung Puting. Ya, di Itu Kalimantan Tengah. di Kalteng. Di Oke, wow. Kalteng. Nah, itu salah satu destinasi populer untuk ekowisata orang hutan di Taman Tanjung Puting. Tapi sudah siap, infrastrukturnya udah ready semua. Aksesibilitas sangat mumpuni. Terus Wow. kita dari Jakarta, Surabaya, Semarang sampai di lokasi kita itu bisa naik kapal klotok namanya, itu bisa dengan fasilitas yang sangat nyaman. Bisa tidur, makan di situ. Jadi dan tidurnya kita di alam. Oke. Tidur di kapal ya, kayak hotel kapal gitu ya. Kapal, iya. Wow. Ya. Dan Sebumi juga kebetulan punya trip ke Taman Tanjung Puting juga itu. Oke, itu yang pertanyaan Trip kedua. Ya, Gimana yang kedua lagi itu ada di Tangkahan di Sumatera Pak. Oh, I see. Di Taman Nasional Gunung Leser di area Medan di Sumatera Utara. Itu selain ya Gajah ada orang hutan Kalimantan, orang hutan Sumatera juga di situ bisa. Nih teman-teman kalau mau jalan-jalan jangan sekedar keluar negeri, ini the best spot Tanjung apa tadi? Tanjung Puting. Tanjung Puting di Kalimantan Tengah. Saya ingin ajak nanti satu cerita untuk Indonesia jalan-jalan ke sana ya, turis. Saya dengar bayarnya nggak terlalu mahal lah, 5 jutaan, 4 malam tidur di sana dan itu bisa pasti ketemu orang hutan di sana ya. Pasti kalau di Pasti ya? Pasti kalau di Taman. Jadi gimana mereka attack kita atau
enggak? Oh tidak Pak. Tidak ya, tidak. orang hutan Ya, itu yang penting enggak? kita kan tapi biasa ada etika berwisata yang ramah satwa misalnya. Jadi kita Oke. jaga jarak, kita tidak memberikan makan, kita tidak selfie. Nah itu tuh hal-hal yang kita. Tapi foto nggak apa-apa kan? Foto boleh di Oke. jarak tertentu. Nah itu sudah pasti dapat foto bagus. Kenapa selfie nggak boleh? Itu Takut membuat bingung mana dia- yang orang dia- hutan, mana yang kita ya? itu salah satunya. Yang keduanya dia biasa bikin stres atau itu dari si orang hutan. Itu kru saya juga bingung lah, jangan foto lah ya. Guys, kita bingung orang yang mana yang orang hutan, mana yang Anda. Wow, amazing. Dari pengalaman Mas Indra ini keren sekali sih Mas Indra. Seorang pahlawan boleh dikatakan lah ya, memberikan konservasi alam, orang hutan, menjadi orang yang berpengaruh ya. Mungkin sebelum kita akhiri ada pesan-pesan tertentu nggak dari hati seorang yang memberikan pengaruh untuk Indonesia? Yang pertama mungkin ya kita untuk melakukan upaya konservasi itu tidak perlu seperti saya yang harus ada di hutan pedalaman Kalimantan. Itu bisa dilakukan dari kegiatan kita sehari-hari. Bisa di sekitar kita, misalnya di halaman rumah kita, di rumah kita. Itu yang lama-lama kita bergulir menjadi suatu perilaku yang lebih ramah lingkungan ke depan. Itu harapannya untuk generasi mendatang dan nanti yang muda saat ini itu bisa mulai dilakukan, Pak. Yang kedua, mungkin ini belajar dari apa yang saya alami berpuluhan tahun. Mungkin ya awalnya saya tidak berpikir akan diapresiasi seperti itu ya. Yeah. Jadi apa yang kita lakukan sepertinya sederhana, kecil, tidak ada nilainya, ya rupanya di pihak lain itu bisa mengapresiasi bahwa itu adalah salah satu tindakan dan upaya yang perlu dicontoh dan perlu dilakukan yang akan berdampak ke kita semua di kemudian hari mungkin. Wah. Itu yang Keren. Dua Mas itu, Indra, Pak. terima kasih untuk waktunya. Sama-sama. Saya harapkan terus bersinar untuk Indonesia, membuat lingkungan hidup di Indonesia semakin asri, semakin nyaman, ekosistem dibuat, tourism bisa berjalan, dan tadi saya lihat orang hutan itu keren banget sih. Sukses ya Mas Indra ya, terima kasih ya, semuanya. terima kasih Pak. Iya. Mudah-mudahan bermanfaat. Iya, terima kasih untuk Anda semua telah menonton video ini. So jangan lupa untuk like, comment, share, dan juga nyalakan lonceng notifikasi untuk acara-acara yang akan datang di dalam Satu Cerita untuk Indonesia.